wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa Rekau TV bersama saya di program Dialog. Tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa dan juga menginspirasi kita semua. Kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat berprestasi. Beliau merupakan mahasiswi D3 Akademi Farmasi Yanes Husada Bangkalan dan juga merupakan mahasiswi berprestasi, dan salah satu prestasi yang terbarunya yaitu finalis Putri Ekowisata Jawa Timur 2 2021. Kita sapa dulu ya narasumber kita. Halo Kak Anis. Ya Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih Kak sekarang? Sibuk apa nih Kak sekarang? Sekarang lagi membuat materi untuk proyek video. Oke, baik, semangat, semoga lancar ya Kak. Jadi gimana nih Kak ceritanya tentang Kakak kok bisa sih ikut Putri Ekowisata Jawa Timur 2 nih Kak? Coba ceritain ke pemirsa Dakau TV. Iya Kak, terima kasih waktunya. Yang pertama saya tuh kemarin kan ikut audisi dari panggung menjadi bintang di Jakarta. Akan tetapi kemarin itu nggak jadi saya ke sana. Saya juga sudah jadi finalis, tapi saya nggak jadi datang soalnya terkendala di biaya. Untuk selanjutnya, saya daftar lagi di Duta Kebudayaan Indonesia di Jambi. Akan tetapi saya juga telah daftar di sana, diganti oleh orang Jambi, oleh orang Jember. Jadi saya kemarin tuh telah daftarnya karena kan dari masing-masing provinsi itu harus ada satu perwakilan putra-putri kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu saya mundur, soalnya saya nggak bisa daftar lah karena sudah ada finalis dari Jember. Nah, terus saya cari-cari informasi kan ya, karena saya gimana ya, karena dari awalnya saya pengen terjun di dunia ini, jadi saya cari-cari info bagaimana caranya agar saya dapat mengikuti audisi hingga di tingkat nasional ini. Untuk pertamanya saya cari di Google, terus saya ketemulah pemilihan putra-putri ekowisata ini, terus saya telusuri sampai ke Instagram. Awalnya saya nggak pede Kak, karena saya kan masih di usia 19 tahun, masih muda, masih belum punya pengalaman lebih lah gitu. Jadi saya soal itu gimana ya, agak canggung gitu. Terus saya memberanikan diri daftar. Habis itu saya nunggu seleksian. Kan yang pertama itu seleksian awal itu harus selesain administrasi sama registrasi di formulir Putra Putri Ekowisata Indonesia. Nah, terus untuk seleksi yang kedua itu saya diumumin sama panitia Putra Putri Ekowisata Indonesia kalau saya bisa daftar untuk ke selanjutnya. Nah, untuk ke selanjutnya itu saya daftar lagi di tahap kedua, dan itu saya langsung di interview melalui Zoom juga. Dan itu yang interview saya, penyeleksiannya saya itu langsung juri. Nah, oleh karena itu saya juga gimana ya, agak canggung pas waktu ditanya-tanya, ditanya-tanya mengenai ekowisata, soalnya kan saya juga kurang berpengalaman soal di dunia ini, akan tetapi saya punya semangat tinggi untuk mengikuti ini, apalagi hal-hal baru tentang mengenai ini.
Baik, Kak. Tadi sudah disinggung sama Kakak bahwasanya Kakak tuh kurang percaya diri ya. Jadi gimana caranya Kakak buat percaya diri dan berpikir optimis dalam mengikuti ajang pemilihan finalis ini? Mohon maaf Kak, suaranya putus-putus tadi. Oke, jadi tadi Kakak menyinggung bahwasanya Kakak itu kurang pede, kurang percaya diri. Jadi untuk meningkatkan rasa percaya diri dan berpikir optimis pada ajang pemilihan lomba ini gimana nih dari Kakak sendiri? Ya, saya punya tekad bulat untuk mengikuti kontes ini karena saya pengen punya semangat tinggi. Saya sholat dengan giat sehingga saya gimana cara apapun saya lakukan. Akhirnya pada tanggal 30 September kemarin saya dinyatakan lulus. Masya Allah, sujud syukur banget Kak. Dari Saya juga kampus sendiri itu mendukung penuh atau gimana nih, Kak? yang pertama tuh kampus sendiri kan saya bilang kalau dari wali mata kuliah saya sendiri mendukung, akan tetapi setelah saya bicarakan lagi dengan admin kampus mengenai ini, admin kampus bilang kalau ini kamu yakin mau ikut lomba ini, tapi yakin nggak bakalan ketipu apa gimana, soalnya kan ini NK begini ya. Jadi katanya kampus gimana, tapi katanya pihak benda lanjutin, kamu gimana, bilang kamu gimana mau lanjut apa gimana. Kalau saya minta izin ke orang tua, kalau dikasih ya lanjut, saya tetap lanjut gitu, meskipun kampus tidak izinin. Ya udah, terserah kamu, yang penting kamu ada restu dari orang tuanya gitu sama kampus. Dari orang tua sendiri nih, Kak, mendukung nggak sih dengan lombanya ini? Dan juga dari teman-teman juga, apakah mensupport dari bentuk dukungan atau bentuk doa atau vote mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Dakal TV nih, Kak? Ya, kalau soal dari teman-teman, alhamdulillah juga mendukung, tapi kan nggak semuanya orang suka sama saya. Jadi setiap saya nge-share link yang tertera dalam Putra Putri Ekowisata yang ada sayanya, itu saya lihat teman-teman saya tuh nggak semuanya gitu, cuma kemungkinan 25%, Kak. Berarti intinya ada support system tersendiri ya, Kak, buat ajang ini. Dari segi ekowisatanya nih, Kak, kan Kakak bilang Kakak masih baru terjun nih di bidang ekowisata nih. Cara Kakak untuk belajar lebih paham mengenai bidang ini gimana nih, Kak? Coba ceritakan. Yang pertama, saya kan dari dulu suka pantai. Jadi saya belajar dari pantai bahwa kita sebagai generasi muda seharusnya kita melestarikan budaya yang ada di daerah. Kan kalau di Madura khususnya ya, banyak daerah-daerah, banyak budaya yang tertinggal atau dikucilkan sama pemuda. Jadi itu saya berniatan agar pemuda yang ada di Madura khususnya, dengan saya menjadi finalis ini, saya bisa menginspirasi semuanya, khususnya generasi adik-adik yang ada di bawah tingkatan saya. Iya, Kak. Sejauh ini Kakak kan sudah jadi Putri Ekowisata nih. Hal apa yang sudah Kakak lakukan sebagai Putri? Bagaimana, Kak? Nah, Kakak kan sudah jadi Putri Ekowisata nih. Sejauh ini apa yang sudah Kakak lakukan untuk
ekowisata di Bangkalan sendiri atau bahkan di Madura? Mohon maaf Kak, suaranya kecil Kak. Oke, kan kakak sudah dinombatkan sebagai Putri Ekowisata nih. Ya, Putri Ekowisata, hal apa yang kakak lakukan nih untuk meningkatkan potensi ekowisata di Madura sendiri? yang pertama saya melakukan perbaikan diri saya sendiri dulu. Yang pertama itu Kak, saya belajar dari diri sendiri dan saya terjun ke masyarakat, khususnya anak-anak kecil yang ada di bawah tingkatan saya. Oke Kak, menurut kakak potensi wisata di Madura itu apa saja yang bisa dikembangkan nih Kak untuk menarik wisatawan untuk datang ke Madura? Untuk Menurut kakak? wisata yang bisa dikembangkan di daerah Madura, yang pertama itu Pendopo Sumeneb, karena Pendopo Sumeneb itu emang harus makin berkembang hingga nasional maupun internasional. Dan Masjid Agung, Taman Sare, terus masih banyak wisata-wisata yang ada di Sumeneb. Khususnya juga potensi wisata yang ada di Kepulauan Kangean di daerah saya, Kak. Oke, mungkin kakak bisa ceritakan ya Kak, selama mengikuti seleksi itu hal apa yang kakak dapetin dari itu? Bagaimana Kak? Suaranya kecil. Oke, selama mengikuti seleksi Putri Ekowisata, hal apa yang kakak siapkan dan hal apa juga yang kakak dapatkan dari seleksi tersebut selain juara? Yang pertama, hal yang sudah saya persiapkan itu proyek pembuatan video promosi. Yang kedua, saya juga sudah melakukan photoshoot. Yang ketiga, untuk diri saya sendiri sudah 75% saya siap mengikuti audisi grand final nanti. Dan untuk nantinya jikalau saya juara maupun tidak, itu atas karunia serta dukungan dari teman-teman juga, karena itu nantinya kan kalau misalnya like terbanyak dan komen terbanyak pada YouTube serta IG Putra Putri Ekowisata itu nanti itu juga bakalan terpengaruh dengan top 5 besar di dalam grand final nanti. Kak, untuk saat ini hal-hal apa yang pengen kakak capai setelah menjadi Putri Ekowisata Jawa Timur? Bagaimana Kak? Setelah kakak menjadi Putri Ekowisata Jawa Timur, hal apa yang kakak pengen capai atau target yang ingin dicapai untuk tahun depan mungkin? Yang pertama, saya dapat menginspirasi serta bermanfaat untuk orang lain. Ada nggak Dan target yang yang pengen kakak capai? Bagaimana Kak? Nggak, lanjutin Kak. Lanjutin. Kecil. Yang kedua, saya dapat mengembangkan potensi wisata-wisata yang ada di Jawa Timur, khususnya Madura, Sumeneb. Karena kan kebanyakan wisata yang ada di Jawa Timur itu kan potensi wisata yang ada di Jawa Timur itu sangat banyak, akan tetapi ada beberapa yang tidak terekspor, sehingga oleh karenanya itulah saya mendaftar hingga jadi finalis saat ini. Oke Kak, untuk pertanyaan terakhir nih,
ada nggak tips-tips dari kakak untuk pemirsa Dakau TV dalam menemukan bakat potensi di dirinya? Bagaimana, Kak? Ya, pertanyaan terakhir nih buat pemirsa Dakau TV. Dari kakak, adakah tips-tips untuk menemukan bakat atau potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing? Ya, ada, Kak. Ya, mungkin kakak bisa paparkan tips-tipsnya. Bagaimana, Kak? Mungkin kakak bisa paparkan tips dan tipsnya. Yang pertama, kita sebagai umat Muslim, doa serta sholat itu kan tidak bisa ditinggalkan. Nah, doa dan sholat itu hal yang pertama yang sangat kita agungkan gitu kan. Kan itu hal wajib. Jadi seluruhnya apa yang kita inginkan itu semuanya kita haturkan pada Yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Serta juga restu orang tua dan dukungan semua keluarga pihak Jawa Timur, khususnya Kabupaten Sumeneb, Kepulauan Kangean. Itu sangat berpengaruh banget bagi saya. Karena tanpa mereka, tanpa teman-teman, dan tanpa orang tua, saya tidak akan bisa sampai sekarang ini. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas waktunya. Iya, Kak. Sama-sama. Semoga kita semua mendapatkan inspirasi dari kakak dari cerita ini. Dan sampai bertemu di mungkin dialog selanjutnya dengan prestasi yang tentunya lebih wow dari ini ya, Kak. Ya, pemirsa Dakau TV, mungkin itu saja program dialog hari ini. Sampai bertemu di program dialog selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.